Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, muasil fi syarhi kitab Al-Madkhal al-Fiqhi min kitab Sahil al-Fiqh Syafi'i li jam'i min al-ulama. Terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan tamadzhub, masalah hukum bermadzhab. Yang dimaksud bermadzhab di sini adalah bagaimana seorang dalam menuntut ilmu fikih, dalam mempelajari fikih dan beramal dengan fikih itu di atas mazhab. Baik. Sudah kita sebutkan ya mahallul ittifaq, ya disebutkan di sini ada 5 mahallul ittifaq, ada 5 pokok-pokok kesepakatan ya antara para ulama terkait dengan hukum bermazhab. Yang pertama telah disebutkan yaitu semua sepakat untuk mencela yang namanya fanatisme mazhab. Bagaimana itu fanatisme mazhab? Yaitu dia hanya senang loyal sama yang semazhab dengan dia dan memusuhi orang yang tidak semazhab dengan dia. Ini jelas hal yang dilarang bahkan diharamkan dalam Islam. Seorang itu mengikat loyalitasnya pada individu kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang mengikat cinta dan bencinya kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah rahimahullah atau yang lain. Ya. Apalagi kepada ulama-ulama yang datang setelahnya. Enggak boleh. Siapa yang ikut belajar cinta sama ulama saya, syekh saya, teman saya, kalau dia benci berarti bukan teman saya, dibenci. Nah, ini tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh seorang muslim mengaitkan loyalitasnya pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mahal ittifaq yang kedua adalah semua sepakat menerima keberadaan dan eksistensi mazhab-mazhab fikih ini. Secara khusus keempat mazhab tentu saja. Ya, semua sepakat bahwa mazhab fikih ini mewujud, punya eksistensi, dampak yang manfaat yang sangat penting tentu saja. Jelas seperti ini. Jadi mengakui keberadaannya dan tidak mengajak untuk menghilangkan atau meninggalkannya. Ya, ini juga disebutkan sebagai mahal al-ittifaq. Yani semua ulama sepakat ya tidak mengakui eksistensi dan keberadaan mazhab-mazhab fikih ya secara khusus yang 4 ini, dan mereka semua sepakat untuk menyalahkan ya seruan-seruan yang mengajak untuk meninggalkan mazhab-mazhab fikih yang ada. Ya, karena meninggalkan mazhab-mazhab fikih yang ada itu sama seperti meninggalkan fahmus salaf. Meninggalkan pemahaman as-salaf terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengingat Al-Quran dan Sunnah itu difahami lewat pemahaman mereka, dengan pemahaman mereka. Kemudian mahallul ittifaq yang ketiga yang sudah dibahas, bahwa seorang yang mutamadzhib, seorang yang menganut mazhab tertentu dalam fikih, jika dia sudah sampai dalam jenjang ijtihad lantas menyelisihi pendapat imam mazhabnya ya karena dalil yang dia pandang lebih rajih, maka hal itu baik, enggak ada masalah. Ya, bahkan wajib bagi siapapun yang sudah sampai dalam jenjang ijtihad untuk berijtihad sendiri, karena kaidahnya al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan. Ya, seorang yang sudah sampai dalam jenjang ijtihad tidak boleh taklid. Yang boleh taklid itu hanya orang yang belum sampai dalam jenjang ijtihad. Bahkan wajib bagi orang yang belum sampai dalam jenjang ijtihad untuk bertaklid. Wajib hukumnya. Jelas ya? Wajib hukumnya. Jadi ini kita tidak berbicara masalah akidah, sekali lagi kita berbicara masalah ranah fikih ijtihadiyah. Baik. Maka siapapun yang belum sampai dalam jenjang ijtihad, dia wajib untuk bertaklid. Ya. Namun di sini, tapi kita tidak bahas masalah taklidnya, kita bahas poin kesepakatan para ulama. Mereka semua sepakat bahwa ulama manapun ya, walaupun dia menganut mazhab tertentu, menisbatkan diri kepada imam tertentu dalam mazhab fikih, tapi kalau dia sudah sampai dalam jenjang ijtihad,
lantas dia memilih pendapat yang menyelisihi imamnya, maka tidak ada masalah. Boleh. Karena tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan kalau kita bermazhab maka kita harus ikuti semua pendapat imam mazhab. Enggak ada yang bilang seperti itu. Jelas ya? Tidak ada. Ini kesalahpahaman dari orang yang tidak paham, mengatakan oh, kalau kita belajar fikih secara mazhab berarti kita harus ikuti semua pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i misalnya. Enggak ada yang bilang seperti itu. Jelas ya? Enggak ada yang bilang seperti itu. Itu kesalahpahaman kamu saja. Jelas ya? Bahkan seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan selainnya, bahwa para fuqaha, para mujtahidun Syafi'iyah, ya dari kalangan sebagian ashab Imam Syafi'i, ya sampai pada jenjang mujtahid fatwa seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka ketika berijtihad itu berijtihad betul-betul berijtihad. Jelas sampai sini? Ya walaupun ada tingkatan-tingkatan ijtihad tentu saja. Paham ya? Tingkatan ijtihad berbeda. Bertingkat-tingkat. Cuman secara umum ketika mereka berijtihad, maka hasil ijtihad yang mereka peroleh kebetulan sama dengan Imam Syafi'i, maka mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Bukan karena mereka taklid. Karena mujtahid haram bertaklid. Adapun ketika dia memilih pendapat yang lain selain dari pendapat imam mazhabnya, maka tidak ada masalah. Karena yang wajib diikuti memang Rasulullah SAW, bukan imam mazhab. Yang wajib diikuti oleh seorang mujtahid adalah Nabi SAW, bukan imam mazhabnya. yakni pada masalah yang dia berijtihad padanya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini kesepakatan dan kita sudah sebutkan ya, para ulama di berbagai mazhab yang mereka keluar dari pendapat imamnya karena mereka berijtihad, menyelisih. Walaupun satu hal yang butuh digarisbawahi, ketika seorang mutamadzhib, orang yang menganut satu mazhab fikih, pada banyak permasalahan dia keluar dari pendapat imamnya, maka itu tidak mencoret dia sebagai seorang ulama mazhab tersebut. Tidak dikatakan bahwa oh dia ini berarti tidak bermazhab karena dia menyelisih Imam Syafi'i, Imam Ahmad pada banyak masalah. Enggak. Jelas ya? Adanya penyelisihan terhadap pendapat imam, ya walaupun itu tentunya kalau mau dibandingkan dengan pendapat imam yang dia ikuti, itu persentasenya sedikit. Jelas ya? Kalau 100% misalnya ya, sekedar asumsi saya, anggaplah misalnya 100%, yang dia selisih dari imamnya mungkin cuma 30% atau 20%. Jadi tetap masih lebih banyak pendapat imamnya yang dia ikuti. Nah, ketika dia tinggalkan pendapat imamnya mengikuti mazhab yang lain, itu tidak serta-merta berarti dikatakan oh berarti dia tidak bermazhab Syafi'i karena dia banyak pendapatnya yang menyelisih Imam Syafi'i. Enggak serta-merta seperti itu. Atau dikatakan berarti dia ini tidak bermazhab karena dia menyelisih pendapat, kadang menyelisih Ahmad, kadang menyelisih Syafi'i, kadang menyelisih ini. Ya enggak juga, tidak berarti seperti itu. Baik. Sekarang yang keempat, mahalul ittifaq yang keempat. Qabulul tamazzubi bima'na at-takharruji ala madrasatin fiqhiyatin usuliyah ma'al inayati bid-dalil wa talabir rajih. Ini. Kesepakatan yang keempat adalah menerima yang namanya tamazzub, menerima yang namanya bermazhab dalam agama. Apa yang dimaksud bermazhab di sini? Bima'na at-takharruj ala madrasatin fiqhiyah. Tamazzub yang dimaksud di sini yaitu dia takharruj, keluar ya, yakni lulus dari madrasah fiqhiyah usuliyah di atas mazhab tertentu. Nah, ini yang penting dipahami. Jadi mazhab itu, bermazhab artinya kita belajar dengan metode kurikulum, tanda kutip begitu ya, kurikulum buatan oleh ulama tersebut. Jadi kalau dikatakan belajar fikih dengan mazhab Hambali, maka maksudnya dia mengikuti cara belajarnya yang dituntunkan, cara belajar fikih yang dituntunkan oleh para ulama Hambali. Kalau dikatakan mazhab Syafi'i, artinya dia belajar dari awal sampai ya akhir dalam masalah fikih mengikuti tuntunan ya para ulama Syafi'iyah. Dan itu bukan hanya fikih tapi juga usuliyah. Usul fikihnya juga seperti itu. Usul fikihnya juga seperti itu. Baik. Jadi fiqhiyah usuliyah. Jelas ya? Ini terkait dengan masalah tamadzub. Jadi dimaksud dengan bermazhab bukan bermakna kalau dikatakan ini bermazhab Syafi'i, bukan berarti ini orang mengikuti semua pendapatnya Imam Syafi'i. Enggak ada yang ditinggalkan. Ya, bukan berarti kapan Imam Syafi'i berselisih dengan yang lain pasti pendapatnya Syafi'i yang diambil. Bukan itu maksudnya. Paham ya? Walaupun sebagian besarnya memang seperti itu kenyataannya.
Paham ya? Kenyataannya seperti itu karena mereka yang mempelajari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali setelah belajar lebih baik, oh iya, Imam Ahmad yang lebih tepat pendapatnya. Imam Syafi'i memang lebih benar pendapatnya setelah dia pelajari dengan baik. Baik. Sudah ya? Qabul tamadzuhi bi makna takharruji ala madrasatin fiqhiyah usuliyah. Ini juga usuliyah fiqhiyah. Bahwa dalam bermazhab itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Bermazhab dalam fikih dan bermazhab dalam usul fikih. Karena fikih kan basicnya landasannya usul fikih. Ya mau tidak mau kalau mau bagus fikihnya ya belajar usul fikih. Orang yang belajar fikih tapi tidak belajar usul fikih itu bukan membuang, akan banyak umur yang dia pakai untuk belajar fikih. Dan dia tidak akan mahir dalam fikih kalau dia tidak belajar usul fikih dengan benar. Baik. Kemudian ma'al inayati bid dalil wa talabir rajih. Tentu saja selain dia bermazhab, yakni mengikuti kurikulum dari mazhab tertentu, jelas ya. Ya, tetap dia perhatian dengan dalil dan mencoba mencari mana yang lebih kuat. Tentu saja ini bagi yang sampai dalam jenjang ijtihad. Bagi muqallid, orang yang bertaklid, ya maka tidak bisa dikatakan dia thalabur rajih, mencari yang rajih, karena dia tidak punya ilmu untuk menguatkan. Sama kalau kita begini. Ya sekarang ya, kita ditanya misalnya sama seorang sarjana hukum, orang hukum gitu. Lawyer misalnya kan, kita ditanya, ini ada undang-undang begini, kamu pilih A atau B? Kita mau jawab pakai apa? Kita mau kuatkan pakai apa? Kita tidak tahu tentang hukum. Jelas sampai sini? Pilihnya pakai apa? Perasaan, feeling. Itu taklid. Jadi kalaupun dikatakan dalam tanda kutip dia memilih roji, itu bukan roji beneran. Jelas sampai sini? Itu taklid saja. Karena bagaimana bisa kita merojihkan sesuatu yang kita tidak punya ilmu untuk menguatkannya, ya kan? Misalnya kita datang ke bengkel, orang kerja mesin motor mobil, terus kita ditanya ini bagusnya diapain, di ini atau di ini, kan tidak bisa dibilang yang roji menurut saya kayak yang pilih ini, kan begitu. Nah sama dalam masalah fikih, dibilang sholat duha berapa rakaat paling maksimal, 8 atau 12. Dia baca-baca ulama ya, pendapatnya Ibnu Hajar, pendapatnya Ramli, pendapatnya Ibnu Qudamah, pendapatnya ini kayaknya dari dalilnya, hadis-hadisnya lebih kuat ini yang 8 rakaat. Tapi dari mana kamu tahu? Apa yang kamu punya? Kok bisa pilih 8 rakaat? Oh karena ada hadisnya. Tapi hadisnya itu gimana? Ya. Bagaimana caranya kamu memahami kenapa itu hadis lebih kuat dibandingkan yang lain? Itu bukan merojihkan, itu taklid. Kamu ikut kepada siapa? Misalnya Ramli yang mengatakan bahwa maksimal 8 rakaat. Paham ya? Jadi orang yang tidak paham usul fikih, tidak tahu hadis-hadis hukum, tidak tahu ayatul ahkam, tidak punya pemahaman tentang usul fikih yang mendalam, itu tidak bisa dikatakan merojihkan. Dia milih dan pilihannya itu taklid. Yang manapun dia pilih itu taklid namanya. Karena dia tidak punya bahan untuk memilih. Ya, makanya kalau kayak kita ini ya bukan dikatakan zon, dugaan besar kita pilih, bukan. Paham sampai sini? Baik. Maka kita taklid. Kita apa? Taklid. Karena kita tidak punya perangkat untuk memilih mana yang benar, mana yang lebih kuat. Kita tidak punya perangkat itu. Kita cuma ikuti. Misalnya ada orang, oh ini yang kuat. Kenapa kuat? Karena Ibnu Taimiyah yang pilih. Ya udah, berarti kamu taklid sama Ibnu Taimiyah. Selesai masalah. Ya, karena An-Nawawi yang pilih, karena ini yang dipilih oleh An-Nawawi, atau An-Nawawi menguatkan ini, atau Syekh ini menguatkan ini, berarti kamu taklid kepada Syekh itu, bukan pilihan kamu, bukan kamu yang merojihkan, ya bukan ustadz kamu yang merojihkan, ustadzmu juga ikut kepada Syekh itu juga ikut kepada An-Nawawi, ikut kepada Ibnu Qudamah, semuanya taklid, gitu. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Ya, kemudian yang terakhir yang jadi mazhab itu perhatikan. Jadi ceritanya begini, kalau kita mau belajar bahasa Arab ya nahwu, tentu saja guru yang mengajar nahwu dia akan bikin kurikulum, ya kan? Bikin kurikulum, buku ini dulu, baru buku ini berapa lama dan seterusnya, bikin kurikulum. Nah, kurikulum ini akan diuji cobakan, paham ya? Diuji cobakan, diajar berapa orang, berhasil nggak ini kurikulum? Paham? Kalau ada yang salah direvisi, diperbaiki yang kurang.
Kalau ada yang kurang maksimal diganti, ada yang kurang maksimal bukunya diganti dengan buku yang baru, kan begitu, buku yang lain. Nah, mazhab itu kayak gitu. Orang kalau mau belajar fikih ada 4 madrasah, 4 cara belajar yang dia bisa ikuti. Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Tinggal dia mau ikut kurikulumnya yang mana. Kurikulumnya yang mana? Jelas sampai sini? Ya, di mana setiap kurikulum sudah teruji. Artinya apa? Setiap kurikulum itu sudah puluhan mujtahid, ratusan mungkin mujtahid yang lahir lewat jalur belajar seperti itu. Paham ya? Karena itulah para ulama rahimahumullah menasihatkan kalau seorang belajar fikih itu belajar fikih dengan satu mazhab saja dulu. Jangan lompat-lompat ke mazhab ini. Jadi bingung sendiri karena banyak kurikulum yang harus dia tabrak-tabrakan gitu. Antara kurikulum ini dan kurikulum ini ada pertentangan. Nah, kalau dia mau kerjakan semuanya susah. Pasti bingung sendiri pada akhirnya. Paham ya? Nah, jadi kurikulum sudah ada, sudah diuji oleh ribuan ulama turun-temurun dan banyak yang berhasil, sebagian di antara mereka menjadi mujtahid dengan apa? Kurikulum ini. Maka tinggal ikuti saja cara belajarnya mereka. Cara belajarnya mereka. Jelas sampai sini? Kalau mau menjadi mutafaqih, mau menjadi mujtahid, nah ini jalurnya sudah ada, tinggal kamu pilih. Jangan lompat-lompat, jangan pindah-pindah ke belajar. Ini dalam masalah belajar. Paham ya? Dalam masalah beramal, bebas. Saya dalam belajar fikih ikuti mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah amalan, misalnya dalam masalah amalan, saya beramal dengan Hambali, silakan. Dalam masalah tertentu, misalnya kalau saya belajar mazhab Syafi'i, saya mengamalkan mazhab Hambali, silakan. Cuman itu kecil kemungkinan terjadi. Kenapa kecil kemungkinan terjadi? Kalau seorang belajar fikih dengan mazhab tertentu, objektivitasnya pasti berat sebelah. Biasanya begitu. Maka pasti kebanyakan amalannya sesuai dengan mazhab yang dia pelajari, karena dia belajar baik-baik, dia tahu dalilnya, dia tahu alasannya. Paling dia keluar ke mazhab lain dalam amalan itu tidak banyak. Pada masalah-masalah tertentu, ini mazhabnya sulit diamalkan di zaman sekarang, diambil mazhab lain. Ya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dikatakan secara teori ya, kalau kita bilang secara teori, boleh nggak orang bermazhab belajar dengan Syafi'i tapi beramal dengan Hambali? Secara teori boleh. Cuman pada prakteknya tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti karena kalau orang belajar dengan benar, dengan baik, dia akan tahu itu yang benar. Sehingga dia akan mengamalkan. Karena itulah kalau kita lihat para ulama, semua seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah. Ya, amalan dia kebanyakannya sejalan dengan amalan ulama mazhab Syafi'iyah. Walaupun ada beberapa amalan yang keluar, pendapat beliau yang keluar dari mazhab, mengikuti mazhab lain. Demikian pula para ulama Hambali, para ulama Maliki dan seterusnya yang mana mereka mempelajari dalil-dalil mazhab mereka, maka kebanyakan amalan mereka itu sejalan dengan mazhab mereka. Kalaupun ada yang keluar, ada gitu. Tidak diragukan ada, tapi tidak banyak persentasenya kalau mau dibandingkan dengan amalan mereka yang sesuai dengan mazhab. Baik, yang kelima yang terakhir, jawazu akhdhil mutamadzhibi biqauli imamihi nasiban lahu ila imamihi ma'a qana'atihi birujhanihi ba'da nadharihi fi adillatil aqwal. Boleh bagi al-mutamadzhib, bagi pembelajar suatu mazhab, untuk mengambil pendapat imamnya, menisbatkan kepada imamnya, ya, disertai dengan qanaah, disertai dengan ini yang kuat ini. Qanaah birujhanihi, inilah yang kuat. Setelah melihat dalil-dalil pendapat-pendapat yang ada. Tentu saja ini bukan pekerjaan kita. Ya. Maka ini yang disebutkan penulis di sini masih terlalu global sekali masalah ini. Mazhab itu tidak sesimpel yang disebutkan di sini. Paham ya? Nah, dikatakan al-mutamadzhib boleh mengambil pendapat imamnya, menisbatkan kepadanya qanaah bahwa itu yang rajih setelah melihat dalil-dalilnya. Ini tentu saja pekerjaannya apa? Pekerjaannya mujtahid fatwa. Jelas sampai sini, pekerjaannya mujtahid fatwa, bukan pekerjaannya kita. Nah, pekerjaan kita sebagai penuntut ilmu taklid dari yang lain. Tinggal pilih yang mana silakan gitu. Karena yang kita ikuti ini
Semuanya orang-orang yang layak untuk diikuti pendapatnya. Orang-orang yang layak diikuti pendapatnya. Mau ikuti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, semuanya orang-orang yang layak diikuti, ditaklidi, boleh. Syah. Memandang dalil-dalil dalam permasalahan itu bukan tugas kita. Belum sampai ke sana maksudnya. Bukan tidak akan jadi tugas kita. Kita masih dalam tahap menuju ke sana. Makanya al-mutamadzhib di sini adalah yang sudah sampai pada jenjang setidaknya mujtahid fatwa. Mereka lah yang bisa memandang dalil-dalil kemudian apa? Melihat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan masalah ijtihad ini masalah yang kompleks juga. Sebagian besarnya sudah banyak sudah kita bahas terkait dengan masalah ijtihad, bentuk-bentuknya itu di kitab Mukhtasar Fawaid Maqiyah. Kita tidak perlu jelaskan di sini ya. Tapi jelas ini apa yang disebutkan oleh musannif terkait dengan mahalul ittifaq di masalah tamadzhub masih terlalu global. 5 poin ini masih terlalu global, masih butuh rincian. Ya, pada perinciannya ada khilaf. Baik, labas. Sekarang kita pindah al-mauqif minat tamadzhub. Sikap para ulama dalam bermazhab. Sekali lagi, bermazhab dalam apa? Dalam belajar dan amalan tabaan, mengikut pasti. Karena kalau belajar terhadap sesuatu pasti subjektif dia mengikuti apa yang dia pelajari. Ya, kalaupun dia keluar dari mazhabnya dalam hal amalan itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Kebanyakannya pasti amalannya sesuai dengan mazhab. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya ulama-ulama di Saudi, ya kebanyakannya pendapat-pendapat mereka hampir sama. Ya memang karena mazhab mereka sama. Anak Hambali. Jelas ya. Ada yang keluar kadang yang sudah sampai dalam jenjang jenjang bisa berijtihad dalam ijtihad, misalnya ijtihad fatwa, mujtahid fatwa gitu ya. Boleh. Jelas ya? Dan mujtahid fatwa semacam ini itu terbuka terus sampai hari kiamat. Sebagaimana mujtahid muntasib terbuka sampai hari kiamat. Kalau mujtahid mutlak enggak, sudah tertutup. Dan kita tidak butuh lagi ijtihad mutlak. Paham ya? Kita tidak butuh lagi ijtihad mutlak karena sudah ada semua kawaidnya. Tidak akan ada orang baru datang belakangan memunculkan kaidah kaidah baru dalam agama itu yang belum pernah dikatakan oleh a'immah sebelumnya, itu tidak akan ada lagi. Makanya pintu ijtihad mutlak tertutup sudah. Yang dimaksud dengan mujtahid sampai hari kiamat yaitu mujtahid muntasib atau mujtahid fatwa. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sekarang bagaimana mauqif di kalangan ulama, sikap para ulama terkait dengan bermazhab, yakni bermazhab dalam belajar. Di sini juga pemaparan penulis masih terlalu global karena dia digabungkan antara bermazhab dalam belajar dan bermazhab dalam beramal. Paham ya? Nah, kita lihat dulu ya. Al-mauqif minat tamadzhub ada 3. Yang pertama ijabut tamadzhub. Ittijahun ijabut tamadzhub. Apa namanya? Sampai bisa ke saya ini. Nah, bilang bukan di sekarang. Oh gitu. Jadi ke sekarang gini. Nah, yang pertama ittijah ijabut tamadzhub. Ini pendapat yang mewajibkan bermazhab. Yang kedua ittijah ibahatut tamadzhub, pendapat yang mengatakan boleh saja bermazhab tapi tidak wajib. Dan yang ketiga ittijah man'it tamadzhub, pendapat yang melarang bermazhab. Baik. Yang pertama, pendapat yang mewajibkan tamadzhub, qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, mutaakhirul usuliyyin min jami'il madzahib mutbiquna kulluhum ala wujubih. Ini kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Mutaakhirul usuliyyin, para ulama usul fikih
min jami'il madzahib, dari semua mazhab, mutbiqun, mereka sepakat semuanya akan wajibnya bermazhab, ala wujubihi, ini wujubi tamadzuh. Iya. Mutaakhirul usuliyin, ulama usul fikih dari kalangan mutaakhirin, mereka dari semua mazhab, dari lintas mazhab, semuanya sepakat akan wajibnya bermazhab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita baca kebalikannya yang paling bawah, yaitu pendapat yang melarang bermazhab. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, "Falya'lam man akhadha bi jami'i qawli Abi Hanifah aw bi jami'i qawli Malik aw bi jami'i qawli Syafi'i aw bi jami'i qawli Ahmad mimman yatamakkanu minan nadhar annahu qad khalafa ijma'al ummah." Ibnu Hazm rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang mengetahui bahwa siapa saja ya yang mengambil semua pendapatnya Abu Hanifah, berpendapat dengan semua pendapatnya Malik, berpendapat dengan semua pendapatnya Syafi'i, berpendapat dengan semua pendapatnya Ahmad, padahal dia mampu untuk melakukan nazar, dia bisa sendiri untuk berijtihad, annahu qad khalafa ijma'al ummah, maka dia telah menyelesaikan ijma' umat. Baik. Ini pendapat Ibnu Hazm, katanya melarang bermazhab. Dan sebenarnya ucapan Ibnu Hazm ini tidak menunjukkan larangan bermazhab. Ya wallahu alam ya kalau secara kalam yang lain, saya cuma menyoroti kalam yang disebut di sini. Kalam yang disebut di sini. Nah, kalau kita lihat kalamnya ini jelas tidak melarang dari bermazhab. Kenapa? Karena pertama, dia larangan ini dibatasi pada orang yang mimman yatamakkanu minan nadhar, bagi orang yang sanggup nadhar. Jelas sampai sini? Ya. Dan orang yang sanggup untuk melakukan nadhar adalah mujtahid, bukan orang biasa, bukan penuntut ilmu, bukan mutafaqih. Yang sanggup melakukan nadhar adalah apa? Mujtahid. Maka mujtahid, ya, tidak mungkin ada mujtahid yang mengikuti semua pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, walaupun dia bermazhab dengan mazhab salah satu di antara mereka. Tidak mungkin. Semua mujtahid pasti ada yang dia langgar pendapat imamnya. Kenyataan di lapangan seperti itu. Ini hal yang pertama yang butuh digarisbawahi dari kalamnya Ibnu Hazm di sini. Sekali lagi saya hanya menyoroti yang ada di sini saja ya. Yang kedua, dikatakan bahwa orang yang mengambil semua pendapat Abu Hanifah, semua pendapat Malik, semua pendapat ini dari pengikut mazhabnya, kita katakan yang melakukan seperti ini oknum. Tidak ada ulama yang benar-benar ulama itu yang misalnya dia Hanafi, ikuti semua pendapatnya Abu Hanifah 100%. Itu tidak ada seperti itu. Apa ada wakilnya di lapangan? Kenyataan di lapangan itu tidak ada gitu. Bahkan sudah berlalu di Mukhtasar Fawaid Al-Makkiyah kan, bahwa kalam dari sebagian masyayikh bahwa kayak sudah bisa dianggap sebagai suatu hal yang mustahil, apalagi di zaman kita sekarang. Hal yang mustahil, hampir tidak mungkin seorang itu beramal dengan mazhabnya 100% dalam semua lini kehidupan. Itu tidak mungkin di zaman sekarang. Ya, dengan perkembangan zaman itu sudah tidak mungkin ada orang yang bersikukuh mengamalkan semua pendapat mazhabnya dalam semua lini kehidupan 100%, mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah misalnya atau Malik. Itu secara kenyataan di lapangan sudah tidak ada. Kalaupun ada ya terhitung pakai jari ataupun oknum. Tapi dia pasti akan kesulitan hidupnya, ya kan? Dia pasti akan kesulitan hidupnya. Karena kalau kita lihat para ulama saja, negara-negara yang masih jelas dengan mazhab negaranya seperti Saudi Arabia misalnya Hambali, ya Mesir masalah Syafi'iyah, negara-negara Hambali. Kalau kita lihat peraturan pemerintahnya, apakah semuanya mengikuti mazhab pendapatnya imamnya? Pasti ada yang keluar. Pasti mau tidak mau dia akan keluar mengambil mazhab lain dalam hal-hal yang dalam mazhab itu mazhabnya sempit.
dalam hal itu apa? Mazhabnya agak ketat, pasti dia akan keluar. Baik. Maka ucapan siapa namanya? Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam hal ini, pertama kita katakan mungkin di zaman dahulu ada, itu pun oknum. Itu pun oknum. Hanafi mengambil semua pendapatnya Hanafi Imam Abu Hanifah 100% gitu. Syafi'i mengambil semua pendapatnya Syafi'i 100%. Itu di zaman dahulu kalaupun ada oknum, bukan ulama beneran gitu. Karena tidak ada yang seperti itu. Di zaman sekarang hampir dikatakan tidak ada yang seperti ini. Paham? Baik, wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang ketiga, pertengahan ittijahu ibahatin tamadzhub. Pendapat yang mengatakan bermazhab itu tidak wajib, tapi enggak dilarang, boleh bagi yang mau. Dan ini aksarul ulama, pendapat kebanyakan ulama. Baik. Dan ini yang lebih tepat ya, bermazhab bagi yang mau. Bagi yang mau siapa? Bagi yang mau belajar fikih dengan benar. Kalau dia tidak mau belajar fikih, cuma mau beramal, ya tidak perlu bermazhab lah. Paham ya? Misalnya nanti suatu saat kita mengajar di masyarakat masalah, ya. Kalau memang masyarakatnya secara umum Syafi'iyah, ya sudah kita ajar Syafi'iyah. Jelas sampai sini ya? Kalau misalnya secara umum masyarakatnya itu dari awal dia tidak terikat, ya sudah, tidak usah kasih terikat. Kita paparkan saja, misalnya tetap kita paparkan pendapat-pendapat, kita pilihkan pendapat-pendapat untuk mereka. Paham ya? Karena yang masyarakat butuhkan itu bukan bermazhab, yang mereka butuhkan itu beramal toh. Maka tidak usah dibilang ini mazhab Syafi'i, sampaikan saja langsung pendapat gitu. Paham ya? Kalau mereka amalkan, amalkan. Nah, maka yang butuh bermazhab di zaman sekarang hanyalah pembelajar. Kalau orang awam, mohon maaf, misalnya kalau sekedar untuk beramal, nggak usah. Ngapain disuruh orang awam bermazhab di zaman sekarang? Paham ya? Orang awam itu bebas. Mau ikuti ustadz mana, alim mana, syekh siapa, dari mana. Yang penting jelas dia berilmu, sah-sah saja orang awam. Tapi kalau penuntut ilmu mau belajar fikih dengan benar, harus bermazhab. Bukan mubah lagi. Dalam tanda kutip ya. Kalau ada orang mau belajar fikih beneran, itu bermazhab. Kalau tidak akan jadi dia. Tidak akan jadi faqih. Paham ya? Tidak akan jadi faqih. Jadi kalau dia belajar fikih dengan serius, benar-benar mau pintar di fikih, harus bermazhab, mau tidak mau. Karena itu caranya. Yang disebut satu ulama mujtahid dari zamannya Imam Abu Hanifah sampai sekarang, yang dia menjadi ulama mujtahid tapi tidak mengikuti mazhab tertentu. Itu tidak ada. Belum ada sejarahnya ada orang menjadi mujtahid kemudian belajar fikihnya itu tidak bermazhab, itu tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Paham jadi? Ya. Ulama-ulama yang kita tahu sebagai ulama mujtahidun sepanjang masa, mereka ada mazhabnya semua. Abu Hanifah, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rushd, Ibnu Abdul Bar maksud saya. Semuanya bermazhab dari kecil. Ya. Nanti kalau sudah selesai kamu pelajari mazhabmu dengan benar, dengan baik, dengan 3 tingkatan tadi, dengan 2 tingkatan, tasawur mas'alah, kemudian rabtul mas'alah dengan dalil, barulah kamu masuk ke fikih muqarran. Baru bandingkan mazhabmu dengan mazhab lain. Kalau kamu sudah sampai di jenjang itu dan kamu memandang mazhab lain lebih kuat, ya silakan ikuti, nggak ada masalah, nggak dilarang. Ya, paham sampai sini? Tidak dilarang. Kapan? Kalau kamu bisa mentarjih. Kalau belum bisa mentarjih, kamu belum bisa belum luas pemahaman bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis, ya kamu belum bisa semuanya sendiri, maka taklid. Nggak ada jalan lain. Mau ngapain kalau bukan taklid? Namanya kamu bisa langsung lihat Quran hadis terus pahami sendiri, kan tidak mungkin. Taklid. Dalam masalah amalan, orang awam itu taklid kepada siapapun boleh. Yang penting kompeten, paham ya? Yang penting kompeten untuk ditaklidi. Kalau dia tidak kompeten untuk ditaklidi, maka dia tidak boleh taklid kepadanya. Misalnya seorang ustadz, ya, mohon maaf misalnya, ketika seorang ustadz dia tidak layak dikompeteni, belum layak belum kompeten untuk ditaklidi. Maka ketika si ustadz menjawab, dia tidak boleh dalam tanda kutip ya, selayaknya si ustadz itu kalau dia menjawab pertanyaan jangan bilang ya menurut saya pilih. Tidak bisa, kamu tuh belum layak ditaklidi. Paham ya? Kamu kalau mau bilang ini pendapat yang dipilih oleh Nawawi, sehingga saya ikutnya Nawawi bukan kamu. Karena Nawawi layak ditaklidi, kamu belum, kamu cuma menukil pendapat ulama. Jelas ya? Maka ini penting bagi seorang pembelajar, ya.
sampai dalam tahap mengajar, tapi dia belum sampai dalam jenjang ijtihad. Kalau kita ditanya, usahakan tahu siapa ulama yang berpendapat seperti itu. Minimal ini mazhab Syafi'i. Sehingga orang awam kalau beramal, saya tahunya mengikuti mazhab Syafi'i, bukan ikuti Ustadz N. Karena Ustadz ini belum layak ditaklidi. Belum punya kompetensi untuk kita bertaklid padanya. Paham ya? Dan haram seorang itu mengikuti pendapat orang yang dia tidak tahu ini orang bisa ditaklid atau tidak. Ya, misalnya sekarang, kalau antum mengikuti pendapat saya karena itu pendapat saya, antum berdosa. Lihat sampai sini. Kenapa berdosa? Karena saya bukan orang yang layak ditaklidi. Paham sampai sini? Tapi kalau misalnya secara umum kita bilang semua jawaban yang saya sampaikan adalah mazhab Syafi'iyah, ya maka berarti apa? Sudah aturan umum. Oh, jawabannya Ustadz ini sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Berarti saya ikut ke mazhab, taklid kepada mazhab Syafi'i. Ya. Kecuali kalau keluar saya katakan ini pendapatnya Nawawi, ini Ar-Ramli, ini Ibnu Hajar misalnya. Ya, berarti ikutnya ke Ibnu Hajar, ikutnya ke Ar-Ramli, bukan ke saya cuma menukil, nakil. Paham sampai sini? Iya. Baik, ini terkait dengan pembolehan masalah bermadzhab. Jadi sekali lagi, bermadzhab dalam fikih, dalam belajar fikih, bagi yang sekedar mau beribadah tidak perlu. Sekedar saya mau pakai untuk saya, untuk keluarga, untuk istri saya beramal saja. Ya tidak usah bermadzhab, ikuti saja siapa yang layak ditaklidi, taklid. Tapi kalau kamu mau belajar fikih serius untuk menjadi seorang faqih, itu mau tidak mau harus lewat mazhab. Belajar satu mazhab dulu. Sampai bagus belajar mazhabnya, sampai berada pada titik tertentu, kamu boleh milih antara mazhab ini dengan mazhab yang lain, yang mana yang saya pilih. Tapi nanti kalau kamu punya kemampuan untuk memilih, ya. Kalau belum mampu untuk milih, ya jangan asal milih, kan begitu. Baik, ikuti dulu mazhab tertentu. Sudah ya. Qala al-qadhi Iyad, waqa'a ijma'ul muslimin ala ittiba'ihim wa darsi madzahibihim. Kata al-qadhi Iyad rahimahullah, ijma' kaum muslimin ijma' akan mengikuti mazhab-mazhab yang ada dan mempelajari mazhab-mazhab mereka. Jadi mengikuti para imam mujtahid, dan kaum muslimin juga ijma' sepakat untuk mempelajari mazhab-mazhab mereka. Baik. Qala Ibnu Hubairah wasifan al-madzahibil arba'ah. Ibnu Hubairah rahimahullah berkata mensifati keempat mazhab. Kata beliau, allati jitama'atil ummah ala anna kullam minha yajuzul amal bih. Yang mana umat sepakat bahwa masing-masing dari mazhab ini boleh beramal dengan manapun yang diinginkan. Dalam masalah amalan, lihat ya. Dalam masalah amalan silakan. Boleh. Dalam masalah amalan bebas, tidak perlu terikat dengan mazhab tertentu. Tapi kalau dalam masalah belajar, bermazhab kalau mau bagus belajar fikihnya. Dan yang terbaik adalah mempelajari fikih dengan mazhab penduduk negerinya. Kalau kita di Indonesia Syafi'iyah. Qala Ibnu Farhun, waqa'a ijma'un nas ala taqlidihim wattifaqul ulama ala ittiba'ihim wal iqtida'u bi madzahibihim wa darsi kutubihim wattafaqquhi ala ma'akhidhihim. Ijma' ulama, ya, ijma' ulama untuk bertaklid kepada para imam mujtahid ini. Ulama sepakat untuk mengikuti mereka, mengikuti mazhab-mazhab mereka, mempelajari buku-buku mereka, dan bertafaqquh. Tafaqquh artinya belajar fikih ala ma'akhidhim, sesuai dengan metodenya mereka. Ya, tafaqquh belajar fikih lewat jalur Syafi'i, lewat jalur Hambali dan seterusnya. Baik. Ini kesimpulan terkait dengan mauqif ulama terkait dengan at-tamadzhub. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya. Jadi kesimpulan wallahu a'lam bis-shawab terkait dengan tamadzhub, bermazhab, sekali lagi kita bilang bermazhab itu adalah metode belajar, bukan metode beramal. Paham ya? Mazhab itu adalah metode belajar, bukan metode beramal. Kalau kamu mau beramal, ikuti pendapat mujtahid yang kamu percaya. Mau dia dari Syafi'i, mau dia dari Hambali, mau dia dari Maliki, mau dia dari Hanafi. Silakan ikuti gitu. Paham ya? Dari sisi amalan boleh beramal dengan mazhab manapun yang diinginkan. Itu mazhab dari kacamata amalan. Tidak wajib.
bermadzhab dalam masalah amalan. Silakan amalkan manapun, mazhab manapun yang kamu mau pilih. Taklid kepada mazhab manapun boleh, selama kamu bukan mujtahid. Selama kamu bukan mujtahid, boleh. Tapi bermazhab dalam belajar, ya, bermazhab dalam belajar bagi orang yang ingin tafakuh menjadi faqih itu, ya, bisa sampai dalam taraf diwajibkan, diharuskan. Yani kalau memang dia mau serius belajar. Tapi keharusan di sini bukan bermakna keharusan syar'i ya, yang berdosa kalau tidak bermadzhab, bukan itu maksudnya. Kita belajar metode. Kayak antum mau jadi dokter. Ya, dokter. Kalau dibilang kuliah kedokteran, wajib nggak? Ada nggak cara lain menjadi dokter kalau bukan lewat kuliah kedokteran? Nggak ada kan? Masa ia belajar dokter buka YouTube, belajar bedah sendiri, kan nggak mungkin. Bukan itu cara belajar yang benar. Mau jadi dokter wajib masuk di, ya, fakultas kedokteran. Wajib. Jadi tapi bukan artinya wajib syar'i. Tapi begitulah caranya, tidak ada jalan lain gitu. Nah, kalau kamu mau menjadi faqih, belajar fikih dengan serius benar sampai menjadi orang yang faqih, maka caranya cuma satu, belajar fikih lewat mazhab. Itu caranya, tidak ada jalan lain. Ya. Kenapa? Itu jalannya ribuan ulama sebelum kita yang ingin menjadi faqih. Semua belajar dengan mazhab. Dan tidak ada satupun ulama sampai sekarang sebut satu ulama yang menjadi mujtahid dan dia tidak bermazhab. Nggak akan ditemukan satu ulama pun. Jelas sampai sini? Tidak ditemukan satu ulama pun. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini saya kira pendapat yang paling pertengahan terkait dengan masalah at-tamadzuh. Baik, qala rahimahullah hafizahumullah ma'alimul fiqhi fil asril hadir. Nah, ini selesai ya. Selesai kemarin kan daur fase perkembangan fikih dari semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasyri', kemudian dari sahabat sampai imam mazhab, kemudian imam mazhab fase imam mazhab, jelas ya, sudah dipelajari daur-daurnya. Setelah itu dari mereka sampai zaman sekarang. Nah, sekarang kita mau pelajari fikih di zaman sekarang, di zaman modern. Kata beliau, ma'alimul fiqhi fil asril hadir. Ya, ma'alim, tempat-tempat belajar fikih. Ya, di mana kita belajar fikih di zaman belakangan. Yang pertama, tibaatul kutubil fiqhiyah. Nah, sudah dicetak buku-buku fikih. Kita belajar lewat buku-buku fikih, dan tentunya lewat guru ya, bukan belajar buku langsung. Mempelajari buku lewat guru. Ma'alimul fiqhi, ma'alim, terjemahnya? Hah? Rambu? Bukan. Ya, terjemahnya bebasnya begitulah. Tempatnya kita mengambil ilmu fikih gitu. Dari lewat mana kita belajar ilmu fikih di zaman fil asril hadir, di zaman sekarang. Terjemahan begitu aja. Baik. Yang pertama lewat buku-buku fikih. Tibaa, ya, kutubil fiqhiyah. Baik. Yang kedua nasy'atul majami al-fiqhiyah. Nah, ini sudah muncul majma', kumpulan-kumpulan kumpulan ulama yang berbicara atau mengeluarkan fatwa seputar fikih. Ya, seputar fikih. Nah, munculnya majami ini majma' itu kumpulan sejumlah ulama untuk mengeluarkan fatwa. Jadi sifat ijtihadnya ini ijtihad kolektif. Paham ya? Ijtihad kolektif, ijtihad bersama. Dan tidak diragukan ijtihad 2-3 orang lebih bagus dibandingkan ijtihad dari satu orang, karena lebih banyak kepala berpikir kan lebih bagus dibandingkan satu orang. Paham ya? Nah, ini. Jadi fikih juga bisa diketahui lewat hasil fatwa yang diterbitkan oleh majami' fiqhiyah ini. Majma' fikih. Di sini misalnya beliau sebutkan 2. Ada Munazzamat Ta'awun al-Islami, ada Rabithah Alam Islami. Rabithah Alam Islami ini kumpulan ulama seluruh dunia ya, yang di bawah naungannya OKI kalau nggak salah. Iya, di bawah naungannya OKI. OKI kan organisasi Islam sedunia ya.
Nah, bagian yang mengeluarkan fatwa ini Rabithah Alam Islami namanya. Rabithah Alam Islami. Nah, kemudian di setiap negeri ada majami'nya. Seperti di Saudi Arabia ada Lajnah Daimah. Itu untuk Saudi fatwanya, muftinya. Jelas ya? Kalau di Indonesia kita ada MUI. Kita ada MUI. Di Malaysia di sini ada lembaga fatwa masing-masing yang biasanya itu independen. Ada yang ikut ke negara, jelas sampai sini. Seperti Hayat Kibarul Ulama itu kan di Saudi itu negara. Beda dengan Lajnah Daimah. Paham ya? Kalau kita MUI ini pemberi fatwa di Indonesia. Kalau MUI keluarkan fatwa dan itu hasil dari ijtihad kumpulan semua pakar-pakar di bidang ilmu di Indonesia kumpul semua di situ, mereka keluarkan fatwa, maka fatwa itu sah dan resmi diamalkan, bisa diamalkan. Jelas ya? Kita bisa mengambil fikih dari fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Paham sampai sini? Baik. Dan enaknya MUI ya dia independen, tidak di bawah pemerintah. Paham sampai sini? Tidak di bawah pemerintah, jadi tidak bisa diatur-atur dan seterusnya. Ya. Baik, ini contoh. Jadi setiap negara itu ada kayak kumpulan ulamanya. Nah, itu majami termasuk majma' itu. Baik. Kemudian berikutnya zuhur al-mawsu'atul fiqhiyah. Munculnya buku-buku yang menghimpun yang merupakan mawsu'at, ensiklopedia fikih. Tahu ensiklopedia kan? Ngumpulin semua dari awal sampai akhir bab fikih dikumpulkan semua mazhab, semua dalil-dalil, semua pendapat-pendapat yang ada semuanya. Baik. Ini lengkap sekali. Beliau kasih dua contoh, al-matbu'ah, ada al-mawsu'ah, al-Kuwaitiyah. Ini ensiklopedia fikih terlengkap, terbanyak sampai saat ini. Ya. Ini kalau semua pondok punya ini bagus sebenarnya, mawsu'ah fikih ini. Karena di mawsu'ah fikih itu mulai dari awal sampai akhir, yang dulu sampai yang kontemporer ya, dibahas dalam berbagai bab dalam fikih, dalam fikih, mawsu'ah qawaid al-fiqhiyah ya. Kemudian berapa pendapat di situ, dalil-dalilnya, kemudian dalil-dalilnya dan dipaparkan, dan mereka tidak merojihkan. Terserah kalian mau ikut yang mana. Paham sama ini? Ini bagusnya. Jadi penulis-penulis ini tidak merojihkan, mereka hanya memaparkan. Dalam masalah ini ada mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Ini dalilnya mazhab ini, dalilnya mazhab ini, dalilnya mazhab ini, dalilnya mazhab ini. Terus silakan. Nah. Paham sama ini? Maka ini jadi rujukan untuk setiap mazhab. Yang Hanafiyah bisa, Malikiyah bisa, dia akan tahu dalil-dalil mazhabnya di situ. Ya, ini kitab yang sangat bagus. Berapa sudah sekarang? Sudah puluhan jilid. Tebal, Mawsu'ah Kuwaitiyah. Ya, kemudian kalau elektronik, yakni yang sifatnya aplikasi, ada Jami'ul Fiqhi. Ini bisa di-download kayaknya. Dicari di internet. Jami'ul Fiqhi. Baik. Kemudian yang keempat, Ma'alimul Fiqhi di zaman modern, Zuhurul Majallat Al-Fiqhiyah. Nah, munculnya diterbitkannya majalah-majalah fikih. Majalah-majalah fikih. Baik, ada yang majalah fikih ada yang campur dengan materi lain. Misalnya ada majalah agama, tapi ada akidahnya, ada hadisnya, ada fikihnya gitu. Ada juga memang majalah yang khusus fikih Baik, mungkin masuk dalam kategori majalah ini jurnal-jurnal, kemudian pembahasan-pembahasan, terus masuk juga di dalamnya. Oh ya, nanti akan sebutkan di bawah ya, nanti di jurnal-jurnal itu. Sudah. Berikutnya yang kelima, Insya al-Mawaqi'il Fiqhiyah. Munculnya website fikih. Nah, website fikih untuk mencari tahu masalah fikih. Ya, website. Ada website keagamaan secara umum, bukan cuma fikih dia bahas gitu ya. Ya, bukan cuma fikih, ada masalah akidah, masalah hadis, masalah macam-macam. Ada memang website yang khusus fikih Khusus fikih Ada website yang khusus kumpulkan fatwa-fatwa dalam fikih misalnya. Ini semua intinya website. Ini sekarang dulu kita pernah punya alasaria.com. Ini sekarang sudah mulai manarulilmi.com, tapi kita belum publish sebenarnya. Sudah ada manarulilmi.com, jadi kerjanya muat ulang dulu artikel-artikel yang lama, tapi sudah direvisi jawabannya sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Sudah bisa diakses sih manarulilmi.com, cuman masih belum dipublish, belum dipublik. Ya. Baik.
Insya al-mawaqil fikih. Jadi munculnya apa? Website-website fikih. Berikutnya dhuhuru dakwah tajdid fi usul fikih. Munculnya seruan pembaharuan dalam usul fikih. Nah, ini apa namanya? Terjadi khilaf ya di zaman sekarang ini, adanya orang-orang yang mencoba melakukan pembaharuan dalam usul fikih. Saya nggak tahu maksudnya di sini pembaharuan dalam usul fikih apa. Karena seperti kita ketahui usul fikih itu kawaid, dan kawaid itu sudah matang. Jelas ya, kawaid itu sudah matang, sudah baku, sudah selesai itu kawaid. Tidak akan ada orang datang bawa kaidah baru gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa nih tajdid usul fikih. Bahkan ada sebagian yang mencoba untuk menggabungkan usul fikih semua mazhab. Ini wallahu a'lam adalah kekeliruan. Kalau menurut saya pribadi kekeliruan. Jadi bukan hanya dia merojihkan dalam fikih, dia juga merojihkan dalam usul fikih. Ini takhlid seperti ini, mencampur adukkan mazhab dalam belajar kurang bagus gitu. Dalam masalah amalan tidak apa-apa. Sekali lagi, dalam masalah amalan sholat saya mau sholatnya Syafi'iyah, kemudian puasanya ikut Hambali, tidak masalah, boleh. Yang penting tidak terjadi talfiq, ya kan? Tidak terjadi talfiq dan bukan mencari-cari rukhsah. Itu saja syaratnya. Tapi kalau dalam belajar mau campur-campur mazhab, campur-campur usul, itu akan sangat membingungkan. Jelas ya? Sangat membingungkan. Ya, ibarat ada dua kepala sekolah buat kebijakan yang berbeda di satu sekolah. Muridnya pasti pusing. Ini saya mau hari ini saya ikut ini, pas ketemu sama ini dilarang, saya ini, kan begitu. Dan ada sebagian pesantren kadang seperti itu. Secara aturan dia belajar fikih Syafi'iyah misalnya, tapi ada pengajarnya pengajarnya bebas gitu. Belajar di kelas misalnya mazhab Syafi'iyah, di pelajaran maghrib ditanya ke ustadznya bilang enggak, itu salah. Kan santrinya bingung. Itu bukan hal yang baik gitu. Dalam proses pembentukan ilmu itu membuat bingung orang bukan hal yang bagus di awal-awal. Murid itu ngikut aja dulu. Ya. Jelas ya? Intinya begini. Kalau misalnya kita belajar di sekolah manapun, di pesantren manapun kita belajar, terus ada ustadz mengajar fikih, diajar kita fikih, diajari, setelah itu keluar soal ujian, paham ya? Soal ujiannya pilihan ganda. Kira-kira yang antum pilih jawaban yang antum amalkan atau yang ustadznya bilang? Hah? Yang mana yang kita pilih? Supaya dapat 100, kita memilih pendapat yang kita amalkan atau yang diajarkan sama ustadz. Karena dia bikin soal. Yang mana? Yang dibikin ustadz, walaupun bukan itu yang kita amalkan, kan begitu. Nah, itulah mazhab. Kalau orang belajar mazhab, pelajari mazhab itu walaupun kamu amalkan yang lain, tidak ada masalah. Tapi dalam belajar jangan gado-gado, jangan campur-campur. Paham sampai sini? Dalam belajar fikih itu ikuti satu mazhab, jangan oh ini saya pilih mazhab ini, terus berikutnya pindah ke mazhab ini. Usul fikih juga seperti itu, gado-gado. Jadinya tidak beres belajarnya. Tidak akan menjadi faqih dia. Jelas sampai sini ya? Nah, buku-bukunya kan juga sama. Buku-bukunya sama. Kalau sekarang misalnya dasar usul fikih, belajar usul min ilmu usul, Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Habis itu naik ke warqat Syafi'iyah, usul min usul Syekh Ibnu Utsaimin Hambali. Ini kan gado-gado, pasti pusing. Habis ini dibilang ini yang kuat, pas pindah ke warqat itu yang benar. Yang mana yang benar begitu? Sampai menentukan benarnya gurunya. Nah, gurunya bukan mujtahid. Jadinya kan pusing. Paham ini? Jadi kalau belajar ikuti apa yang diajarkan. Tapi kalau kamu beramal di masjid, di rumah sendiri, bebas, silakan. Ustadzmu tidak mungkin marah-marah. Kenapa kamu amalkan itu? Saya ajarkan kamu di kelas begini, kamu amalkan begitu. Itu ustadz yang goblok kalau ada yang marah-marah. Gara-gara muridnya tidak mengamalkan ucapannya. Yang penting amalannya murid itu muktabar. Ada ulama yang berpendapat dengannya, silakan diamalkan. Paham ini? Urusan saya mengajar kamu ya, kamu harus ikuti. Saya kasih soal, jawabannya harus ikuti. Secara ilmu kan begitu. Baik. Maka ini seruan munculnya tajdid usul fikih, saya nggak paham apa maksudnya memperbaharui usul fikih. Karena usul fikih itu kawaid, usul dari seorang imam mujtahid yang itu sudah final, nggak bisa diperbaharui. Yang bisa diperbaharui itu, yang terperbaharui itu adalah kejadian-kejadian kontemporer. Itu terperbaharui. Tapi semua tetap bisa ditarik benang merahnya ke kawaid dan usul dari para imam. Kalau yang dimaksud dengan tajdid usul fikih di sini adalah memix antara setiap mazhab, ini justru bukan seruan yang baik secara pribadi. Wallahu a'lam.
bukan seorang yang baik. Ya. Kalau yang dimaksud di sini memperbarui usul fikih adalah mengosongkan pembahasan-pembahasan ilmu kalam dari pembahasan usul fikih, ya ini juga hal yang apa ya, wallahu a'lam bissawab ya. Karena simpelnya begini saja lah. Ini kayak al-waraqat, buku-buku fi usul fikih ya, al-waraqat, kemudian misalnya dengan syarahnya, kemudian al-luma, lumbul usul, jamul jawami, ini buku-buku usul fikih yang dipelajari, Rawdatun Nazir, Mustasfa, ya mustasfanya ini dipelajari oleh semua ulama dan telah menjadikan mereka mujtahid dengan membentukkan buku seperti ini. Nah ini kalau banyak masalah mau dibuang, dihilangkan, kira-kira bakal jadi juga enggak? Itu kan pertanyaan lain. Ya. Maka yang paling aman sebenarnya tetap mengajarkan buku-buku usul fikih yang ada, masalah ilmu kalam yang ada di dalamnya, ya si pengajar harus paham ilmu akidah. Tinggal dia meluruskan, dia benarkan bahwa yang seperti ini, kan begitu. Ya, bukan mau dihilangkan sama sekali karena itu lumayan apa ya, berat konsekuensinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang terakhir kasratun nawazil fiqhiyah. Nah, banyaknya kejadian kontemporer yang terjadi. Masalah jual beli, banyak cara jual beli modern sekarang. Sekarang orang hampir sudah tidak pakai uang. Ya, tinggal gesek, tinggal scan, kan begitu. Hampir tidak ada uang yang beredar di masyarakat sudah. Semua main di apa namanya? Ya, di angka semuanya. Di komputer. Kemudian di kedokteran, tidak lagi kedokteran luar biasa. Jelas ya perkembangannya. Nah, nawazil fiqhiyah seperti ini, perkara-perkara baru seperti ini pasti akan menuntut adanya penjelasan dari para ulama. Dituntut dari para ulama menjelaskan. Yang terakhir al-kulliyat asy-syar'iyyah wal aqsamul fiqhiyah. Ya, kuliah syariat, yakni kampus-kampus yang di dalamnya ada apa? Ada fakultas syariah, kuliah syariah yakni fakultas syariah, atau misalnya lebih spesifik ke masalah fikih. Ya. Nah, ini melahirkan apa? Kasratur rasail ilmiah fil fikih, melahirkan banyaknya karya tulis dalam ilmu fikih. Ada yang sifatnya apa namanya? Risalah doktorah, disertasi doktoral. Ada yang sifatnya risalah magister, tesis. Jelas ya? Nah, ada yang sifatnya apa? Skripsi. Dari kampus-kampus, fakultas-fakultas syariah inilah yang mengeluarkan kemudian apa? Tulisan-tulisan seputar fikih, penelitian-penelitian yang sifatnya fikih. Ya, yang mana penelitian fikih itu kan konsepnya adalah memunculkan hal yang baru. Ya, memunculkan hal yang baru, yakni hukum yang belum dibahas oleh sebelumnya, belum ada tesis itu sebelum itu, belum ada orang yang bikin skripsi seperti itu. Kamu bikin bahas yang baru. Jadinya kan semakin banyak orang yang menulis, semakin banyak pembahasan. Ya, karena tidak boleh seorang menulis skripsi dengan judul yang sama persis dengan orang yang sudah ditulis oleh orang lain. Kan begitu. Aturannya tidak boleh. Harus dengan judul yang baru atau setidaknya dengan kitab yang baru, bahasan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini selesai ya. Nah, satu pembahasan lagi insyaallah taala besok kita selesaikan terkait dengan masalah madrasah. Ini seharusnya madrasah ini dibahas di awal-awal ya, madrasah ahli ra'i yang kita sebutkan sebelumnya. Ya. Tapi insyaallah taala kita selesaikan besok biidznillah. At-tabiatul qadar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.